Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part kemarin, Naruto sudah berhasil menguasai Kyuubi di dalam dirinya. Alhasil, ia menyerap semua cakra Kyuubi. Perubahan Naruto kali ini cukup drastis, di mana cakra kuning mengelilingi tubuh Naruto membuatnya terlihat keren. Ditambah, ia memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 11 versi Efek Anime. Pada part kali ini, diawali Kisame yang ketahuan keberadaannya oleh Naruto, dan itu membuatnya melarikan diri. Namun saat Kisame melarikan diri, ia dihentikan oleh Guru Gai yang sedang mencoba mencari jati dirinya di air kejujuran. Dan entah apa yang dipikirkan oleh Guru Gai kalau monster yang keluar dari air kejujuran adalah dirinya, dan itu membuatnya menghentikannya. Tapi tak berapa lama, identitas Kisame terungkap. Sampai akhirnya, Kisame mengambil cakranya kembali lewat pedang Samehada yang dibawa oleh Bi. Setelah mendapatkan cakranya kembali, Kisame langsung kabur dengan tekniknya. Dengan sangat cepat, Guru Gai mengejarnya. Dan saat itu, terjadi pertarungan antara Guru Gai dan Kisame. Pertarungan itu, Kisame lebih unggul, karena ia kekuatannya lebih kuat saat di air. Namun Guru Gai berhasil mengatasinya dengan mengaktifkan gerbang ketujuh yaitu Seimon, di mana teknik Guru Gai berhasil membuat Kisame kewalahan, dan itu membuat Kisame terkapar. Bisa dibilang, kekuatan Guru Gai sangat tidak biasa, padahal tekniknya tidak menggunakan cakra, tapi hanya semangatnya yang luar biasa. Alhasil, Guru Gai berhasil menghentikan Kisame yang kabur dan kemudian kembali ke tempat Naruto. Saat setelah di sana, Aoba mencari informasi dengan teknik yang digunakan oleh Inoichi, di mana ia mencari informasi dengan masuk ke dalam pikirannya. Setelah masuk ke dalam pikirannya, ia melihat masa lalu dari Hoshigaki Kisame sebelum masuk Akatsuki. Juga saat itu, ia masih menjadi shinobi Kirigakure. Masa-masa cukup mengerikan di mana Kisame memiliki misi yang sangat rahasia untuk melindungi rahasia dari desanya. Akan tetapi, saat misi tersebut, ia gagal dan memutuskan untuk membunuh temannya agar informasi desanya aman dari Shinobi Konoha. Setelah misi itu, Kisame tidak mempunyai tujuan sama sekali, dan ia mengkhianati desanya dengan membunuh Fuguki Suikazan, yaitu seniornya sendiri. Pembunuhan tersebut untuk mengambil pedang Samehada. Tak lama setelah itu, Madara datang dengan tujuan untuk merekrut Kisame menjadi anggota Akatsuki. Setelah mendengar tujuan dari Madara, akhirnya ia memutuskan untuk bergabung. Namun saat Aoba menggali informasi lebih dalam, Kisame menggigit dirinya agar Shinobi Konoha tidak mengetahui informasi lebih lanjut tentang dirinya dan Madara. Setelah itu, mereka tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai Kisame. Namun sebelumnya, Kisame membuat jebakan bahwa gulungan yang dibawa oleh Gai ternyata di dalamnya ada hiu milik Kisame yang telah disimpan. Yang akhirnya, hiu tersebut lari dan hiu yang lain memakan Kisame agar Shinobi Konoha tidak mendapatkan informasi lagi. Setelah kejadian itu, Ebisu dan Matoi mengirim informasi kepada Kage bahwa Akatsuki telah mengetahui lokasi dari para Jinchuriki. Di sisi lain, Tobi pergi ke Amegakure tepatnya untuk menemui Konan. Tujuannya untuk mengambil mata Rinnegan milik Nagato. Akan tetapi, Konan tidak memberitahunya. Alhasil, mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Konan yang sudah mempercayai Naruto akhirnya bisa lebih tenang. Namun ia belum setara dengan Tobi, yang akhirnya Konan berhasil dikalahkan, dan kemudian Tobi membawa Nagato untuk diambil matanya. Tak berapa lama setelah menanamkan mata Rinnegan ke matanya, ia langsung bersiap-siap untuk melakukan perang. Juga, ia memperlihatkan ke Kabuto bahwa ia memiliki 100.000 pasukan yang siap untuk berperang. Dan pasukan tersebut adalah Zetsu Putih yang digabung dengan sel Hashirama. Hal tersebut membuat Zetsu Putih sedikit lebih kuat. Di sisi lain, para Kage yang mendengar bahwa informasi telah bocor ke Akatsuki mulai berwaspada dan meminta Onoki untuk pergi ke tempat Naruto dan Bi. Juga, para Shinobi Konoha yang telah mengetahui markas dari Akatsuki mengirim informasi ke Kage bahwa musuh memiliki 100.000 pasukan yang siap berperang. Hal tersebut membuat para Kage langsung mengumpulkan shinobi dari kelima negara ke suatu tempat untuk bersiap-siap perang. Sementara Onoki yang sedang menuju ke sana dikagetkan oleh Deidara yang bersama Kabuto, di mana hal tersebut membuat Onoki dan pengawalnya kaget. Yang akhirnya, terjadi pertarungan di antara mereka. Namun Kabuto berhasil membawa Yamato kabur. Setelah kehilangan Yamato, Onoki langsung membawa kura-kura yang sangat besar ke markas aliansi shinobi. Juga, Onoki memberitahu Kage lainnya bahwa Kabuto telah beraliansi dengan Tobi. Juga memberitahu bahwa musuh menggunakan jurus yang terlarang yaitu Edo Tensei sebagai pasukan perangnya. Di sisi lain, Naruto tidak mengetahui bahwa perang akan berlangsung.
ia sedang mendapatkan misi dari Ebisu untuk mengumpulkan semua hewan di tempat tersebut bersama Bee. Juga Bee melatih Naruto untuk mengendalikan kekuatannya. Kita kembali ke markas aliansi shinobi di mana semua shinobi dari kelima negara berkumpul. Tujuannya untuk bersiap-siap melakukan perang dan membagi skuad bertarung. Namun saat kelima desa berkumpul, masing-masing desa bermusuhan karena mereka tidak saling mempercayai. Sampai akhirnya, Gaara menghentikannya dengan cerita masa lalunya yang tidak mempercayai seseorang. Hal tersebut membuat para shinobi percaya akan hal yang dikatakan Gaara, dan akhirnya, shinobi kelima negara mempercayai masing-masing, dan kemudian melakukan perintah yang dilakukan demi memenangkan pertempuran melawan Akatsuki. Di saat yang sama, aliansi shinobi membagi kelompok menjadi 5 divisi. Divisi kelima dipimpin oleh Mifune, divisi keempat dipimpin oleh Gaara, sekaligus Gaara sebagai komando aliansi shinobi. Divisi ketiga dipimpin oleh Hatake Kakashi. Divisi kedua dipimpin oleh Kitsuchi, dan divisi pertama dipimpin oleh Darui. Setiap divisi mempunyai peran masing-masing. Ada yang sebagai tim pengintai, tim sensor, tim penyerang, tim penyegel, dan tim medis. Setelah semua selesai dan strategi telah dibuat, akhirnya perang berlangsung dan Gaara maju di garis depan bersama para pemimpin divisi lainnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan tim Anko yang meminta para bawahannya untuk kembali ke desa Konoha. Namun Kabuto menyadari keberadaannya, yang akhirnya Kabuto berhasil menangkap Anko hidup-hidup. Juga Kabuto membangkitkan Edo Tensei yang lain, yaitu Sasori, Deidara, dan shinobi lainnya termasuk kakak dari Sai, di mana mereka dibuat untuk mengomandoi perang. Kita kembali ke Kabuto dengan Tobi. Tobi di sini tampak berbeda, karena ia sudah mendapatkan mata Rinnegan dari Nagato dan juga topengnya berubah. Tobi juga menjelaskan ke Kabuto bahwa dirinya belum bisa mempercayainya sepenuhnya, karena ia adalah orang yang sangat licik. Juga Tobi meminta Kabuto untuk memberitahu cara membangkitkan Edo Tensei, di mana teknik ini bisa dicapai bila ia mendapatkan zat atau bagian tubuh dari mayat yang dihidupkan. Sekaligus memberitahu bahwa teknik Edo Tensei bisa dihentikan dengan menghentikan penggunanya untuk membuat jurus Edo Tensei. Saat setelah itu, Tobi mempercayai Kabuto dan bersiap melakukan perang. Kita kembali ke aliansi shinobi, di mana mereka sudah melakukan awalan dan berpencar sesuai strategi yang diberikan. Pertama, kita diperlihatkan sebuah tim penyergap yang dikomandoi oleh Kankuro, di mana timnya bertemu dengan tim Deidara. Dan pertarungan tersebut adalah pertarungan yang sangat penting, karena siapa yang menang, maka mereka akan mendapatkan keuntungan kemenangan yang lebih besar. Namun di sisi lain juga terjadi pertarungan antara adik dan kakak, yaitu Sai dan kakaknya yang bernama Shin, di mana Shin yang dibangkitkan dengan Edo Tensei tidak bisa mengendalikan dirinya. Juga saat itu, kita diperlihatkan masa lalu dari Sai dan kakaknya saat masih kecil, di mana mereka berdua adalah anggota root dari Danzo. Singkat cerita, Sai menganggap Shin sebagai kakaknya karena ia sudah bersamanya sampai besar dalam kelompok Roots. Namun di ujian terakhir, mereka dihadapkan oleh sesuatu yang mengerikan, di mana Danzo meminta mereka untuk saling membunuh. Namun pemenangnya adalah Sai karena kakaknya Shin ternyata mengidap penyakit dan itu membuatnya mati. Kita kembali ke cerita setelah Shin melihat buku gambar dari Sai. Ia terlepas dari teknik Edo Tensei. Ternyata, cara terlepas dari jurus Edo Tensei adalah keinginan yang belum tercapai semasa hidupnya. Oleh karena itu, Shin melebur dan menjadi kertas karena dirinya hanya menginginkan untuk melihat gambar Sai yang sudah jadi. Sementara, Kankuro berhasil menangkap Deidara dan Sasori. Juga Kankuro memberitahu ke Sasori bahwa dirinya membuat boneka terkuat dengan tubuh Sasori. Hal tersebut membuat Sasori terbuka pikirannya, dan itu membuat ia terlepas dari teknik Edo Tensei. Namun di saat-saat terakhir, Sasori meminta boneka kedua orang tuanya untuk memberikan ke generasi berikutnya. Sementara Deidara tertangkap oleh Kankuro. Nah, pada part kali ini, kita akhiri sampai di sini dulu. Dan nantikan di part selanjutnya, di mana adegan-adegan para shinobi yang telah lama mati dibangkitkan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.